Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fauzia dari kelas D3B. Hari ini saya akan membahas tentang ANOVA dua arah tanpa interaksi atau tanpa pengulangan. Nah, seperti halnya pada data tersebut. Nah, ANOVA dua arah ini juga bisa digunakan analisisnya menggunakan Excel. Langkah pertama, kita tentukan dulu uji hipotesisnya. Nah, ini merupakan uji hipotesisnya. Jika H0 diterima dan H1 ditolak, itu jika nilai F hitung lebih kecil dari F stabil. Dan jika H1 diterima dan H0 ditolak, maka nilai F hitungnya itu lebih besar dari F stabil. Jadi, di sini kita akan menghitung F hitung. Jadi di sini ada F hitungnya yang akan kita analisis, yaitu terhadap pH meter dan analis. Jadi pada ANOVA tanpa pengulangan ini, kita akan menghitung F hitung dan F tabel dari dua variabel, yaitu pH meter dan analisnya. Oke, langsung saja kita ke data. Kita ke data analisis. Nah, sudah muncul seperti ini, kita pilih yang ANOVA two factor without replication. Klik OK. Nah, di sini kita input range-nya, tanda panah ke atas, kita blok semua datanya. Nah, di sini labels-nya kita checklist karena tadi kita memblok dengan judulnya juga. Lalu output range-nya kita pilih, terus kita input. Nah, kita pilih di sini. Jadi di mana data yang akan kita letakkan. Lalu klik OK. Nah, sudah muncul ya. Nah, ini merupakan datanya. Lalu kita lihat di sini nih. Kita lihat di sini yaitu ada jumlah, rata-rata, dan nilai variansnya berdasarkan analis dan pH meternya. Selanjutnya kita lihat F hitungnya. Nah, di sini kan ada rows ya. Rows ini merupakan baris. Jadi barisnya itu adalah analis. Kita ganti dulu aja nggak apa-apa. Analis. Dan kalau yang kolomnya ini berarti pH meternya. pH meter. Nah, selanjutnya kita tentukan. Di sini kan ada nilai F hitung dan F tabelnya. Lalu kita bandingkan uji hipotesis mana yang sesuai dari data tersebut. Jika dilihat pada data yang analis itu lebih kecil nilai F hitungnya daripada F tabelnya, maka uji hipotesis yang sesuai yaitu H0 diterima dan H1 ditolak. Nah, sini kita tandain ya. Nah, selanjutnya kita bandingkan juga yang pH meternya. Di sini nilai pH meter dari F hitungnya itu lebih kecil dari F tabelnya, maka hipotesisnya juga sama yang analis. Nah, kedua-duanya ini yaitu menunjukkan F hitung kurang dari lebih kecil dari F tabelnya. Hal ini menandakan tidak adanya pengaruh pH meter itu terhadap pengukuran pH-nya. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan. Oke, jadi baik analis maupun pH meternya itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, di sini juga ada nilai p-value-nya. Sini juga ada nilai p-value-nya. Kita beri warna dulu. Nah, di sini ada nilai p-value-nya. Karena nilai F hitungnya ini kita lebih kecil dari F tabelnya, maka otomatis nilai p-value-nya ini lebih besar dari 0,05. Begitupun sebaliknya, jika nilai p-value-nya ini lebih kecil dari 0,05, maka yang akan terjadi itu F hitungnya itu
akan lebih besar dari F tabelnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.